Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du, baik. Pertama-tama yang kami Bapak dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan, Bapak Dr. Haji Mulyawan Sofwan Dinugraha, MAG MPD, serta rekan-rekan yang saya hormati dan banggakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tanggal merah ini untuk menunaikan kewajiban kita dalam menjalankan aktivitas akademik, yakni khususnya dalam mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan. Baik, untuk presentator pada perkuliahan siang hari ini, yakni ada Bu Linda dengan judul artikel Analisis Data dalam Evaluasi Pendidikan, Integrasi Statistik, Deskriptif, dan Analisis Kualitatif Tematik. Dan juga ada Ibu Lucy, Penyusunan Indikator Mutu dan Analisis Kesenjangan Kinerja dalam Evaluasi Pendidikan. Untuk membersihkan waktu, mungkin langsung saja kita ke presentator yang pertama, yakni Ibu Linda Meliawati dengan judul Analisis Data dalam Evaluasi Pendidikan, Integrasi Statistik, Deskriptif, dan Analisis Kualitatif Tematik. Waktu dan tempat disilakan. 15 menit dari sekarang, Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Geri. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Pak Geri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai analisis data dalam evaluasi pendidikan, integrasi statistik, deskriptif, dan analisis kualitatif tematik. Baik, di sini kita langsung ke pemaparan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian. Di dalam latar belakang penelitian, di sini ada beberapa aspek yang dilihat, yaitu dilihat dari konteks, sebentar, dilihat dari konteks evaluasi pendidikan modern itu semakin berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kebijakan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian dilihat dari aspek yang kedua, yaitu di sini ada dominasi statistik deskriptif, di mana metode kuantitatif menjadi pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan. Kemudian yang ketiga dilihat dari kebutuhan konteks, di mana analisis tematik memberikan pemahaman mendalam tentang makna di balik angka-angka yang diperoleh. Dan yang terakhir di sini dilihat dari tantangan integrasi, di mana analisis masih dilakukan secara terpisah tanpa integrasi yang sistematis dan komprehensif. Jadi dilihat dari latar belakang penelitian di sini bahwa evaluasi pendidikan saat ini perlu dilakukan berbasis data agar keputusan yang diambil lebih tepat. Statistik deskriptif memang penting untuk menunjukkan angka, pola, dan kecenderungan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan makna di balik data tersebut. Oleh karena itu, analisis tematik diperlukan untuk memahami konteks dan alasan dari hasil evaluasi. Sehingga statistik deskriptif dan analisis tematik ini perlu diintegrasikan agar evaluasi pendidikan menjadi lebih lengkap, mendalam, dan bermanfaat bagi perbaikan mutu pendidikan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, di sini yang pertama dilihat dari rumusan masalahnya ada peranan statistik deskriptif. Bagaimana statistik deskriptif digunakan dalam evaluasi pendidikan. Kemudian yang kedua dilihat dari analisis kualitatif tematik, bagaimana analisis tematik memberikan konteks terhadap eh, maaf sebentar agak ketutup.
Kemudian yang ketiga integrasi data. Integrasi data, bagaimana mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, interpretasi data, bagaimana meningkatkan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Sehingga di sini tujuan penelitiannya itu untuk pengembangan model integrasi analisis data untuk evaluasi pendidikan yang komprehensif. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini menggunakan sistem literatur review atau SLR, di mana pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi relevan. Adapun metode penelitian yang digunakannya itu sesuai dengan alur prisma yang terdiri dari 4 tahap. Pada tahap identifikasi di awal, selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga tersisa 60 artikel yang dinilai relevan. Tahap kelayakan dilakukan melalui pembacaan teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi sehingga diperoleh 30 artikel. Pada tahap akhir dipilih sebanyak 15 artikel yang paling relevan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap topik penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun sumber data yang diperoleh itu dilihat dari pencarian. Dari 15 artikel terpilih itu terpublikasi dari periode 2020 sampai 2026 yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Analisis di sini adanya analisis ganda, di mana kombinasi analisis deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Di sini ada hasil penelitian atau tren kunci. Dari analisis terdapat 15 artikel penelitian dalam periode 2020-2026 menggunakan pergeseran signifikan dalam pendekatan metodologi. Yang pertama dilihat pada tahun 2020-2022 ini didominasi pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif sebagai metode utama analisis. Kemudian pada tahun 2023 awal penerapan mixed method dalam evaluasi pendidikan. Yang ketiga pada tahun 2024 sampai 2026 di sini adanya peningkatan signifikan dalam integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini adanya integrasi data meningkat signifikan, namun implementasinya belum sepenuhnya sistematis dan terstruktur. Kemudian yang berikutnya ada hasil penelitian atau temuan kunci, di mana di sini yang pertama hasil penelitiannya itu adalah pola yang muncul. Pola yang muncul di sini analisis deskriptif tetap menjadi pendekatan dan dalam menampilkan data evaluasi pendidikan. Maksudnya di sini pola yang muncul ini dalam penelitian evaluasi pendidikan mulai terlihat pola umum bahwa data biasanya digunakan untuk melihat kondisi atau kecenderungan tertentu. Misalnya apakah hasil belajar siswa itu meningkat, menurun, atau tetap sama. Kemudian yang kedua di sini ada statistik deskriptif dominan, di mana di sini mayoritas penelitian masih mengandalkan analisis statistik untuk menyajikan pola dan tren dalam data pendidikan. Maksudnya di sini, statistik deskriptif masih paling sering digunakan karena mudah menampilkan data dalam bentuk angka seperti rata-rata, persentase, jumlah siswa yang tuntas, atau grafik nilai. Namun, statistik deskriptif ini hanya menjelaskan apa yang terjadi, belum menjelaskan mengapa sih hal itu dapat terjadi. Kemudian yang ketiga di sini ada analisis tematik berkembang. Analisis tematik berkembang ini merupakan pendapat kualitatif mulai diterapkan untuk memberikan konteks, namun masih terbatas pada pelengkap data kuantitatif. Nah, di sini maksudnya
Analisis tematik mulai banyak digunakan untuk memahami alasan atau makna data angka. Analisis ini biasanya berasal dari wawancara, observasi, catatan guru, atau pendapat siswa. Jadi untuk analisis tematik berkembang ini biasanya membantu menjawab mengapa sih data tersebut itu bisa terjadi. Kemudian untuk yang keempat di sini ada integrasi parsial, di mana integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan tetapi belum mencapai tingkat sistematis dan komprehensif. Maksudnya integrasi parsial di sini berarti data kuantitatif dan kualitatif itu sudah digunakan bersama tetapi belum benar-benar digabung secara utuh. Biasanya angka ini disajikan terlebih dahulu, kemudian baru penjelasan kualitatifnya hanya menjadi tambahan, itu bukan dijadikan sebagai analisis untuk evaluasi hasil belajar atau evaluasi pendidikan. Kemudian yang kelima di sini ada interpretasi terbatas, di mana kemampuan menginterpretasi data untuk pengambilan keputusan masih menjadi tantangan utama dalam praktik evaluasi. Maksudnya di sini interpretasi terbatas ini berarti datanya itu sudah dikumpulkan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengambil keputusan. Sehingga sekolah ini mungkin sudah memiliki banyak data, tetapi belum semua data diterjemahkan menjadi program perbaikan yang jelas. Untuk pembahasan, di bagian pembahasan ini yang pertama ada statistik deskriptif, di mana deskriptif di sini menyajikan pola terbatas pada hasil. Eh, Dalam statistik deskriptif, di sini disajikan statistik deskriptif efektif dalam mengidentifikasi pola dan tren, namun terbatas dalam menjelaskan makna di balik angka-angka tersebut. Maksudnya, statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk angka, seperti rata-rata, nilai, presentase ketuntasan, jumlah siswa, atau grafik hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, di sini menyatakan bahwa statistik deskriptif berperan penting untuk memberikan gambaran umum terhadap capaian pembelajaran. Namun kelemahannya adalah statistik deskriptif hanya menunjukkan apa yang terjadi, belum menunjukkan mengapa hal ini terjadi. Contohnya misal, dari hasil ulangan biologi misalkan diketahui bahwa rata-rata nilai siswanya itu 68, sedangkan misalkan KKM-nya itu 75. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa itu belum mencapai target atau belum tuntas. Namun angka 68 ini belum menjelaskan apa sih penyebabnya kenapa siswa ini bisa mendapatkan nilai 68. Apakah karena siswa ini belum memahami materi pembelajaran yang kurang sesuai, soal terlalu sulit, atau waktu belajar kurang efektif. Kemudian yang kedua, di sini ada analisis tematik, di mana analisis tematik ini memahami makna dan konteks. Pendekatan kualitatif membuka pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif yang tidak dapat ditangkap oleh angka. Maksudnya di sini, analisis tematik digunakan untuk memahami makna di balik data angka. Dalam hasil penelitian, di sini dijelaskan bahwa analisis tematik dilakukan melalui proses seperti coding, kategorisasi, dan penentuan tema. Analisis ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran seperti metode mengajar, motivasi siswa, keterlibatan siswa, atau kondisi lingkungan belajar. Misal salah satu contoh, diketahui rata-rata nilai siswa itu rendah misalkan. Kemudian si guru itu melakukan suatu wawancara atau refleksi dengan siswa. Nah, dari hasil wawancara itu ditemukan ternyata ada beberapa tema, misal seperti mahasiswa itu merasa terlalu cepat dijelaskan, misalkan materi yang kita sampaikannya itu terlalu cepat, kemudian siswa itu kurang berani bertanya, dan belum terbiasa mengerjakan soal berbasis pemecahan masalah. Nah, dari sini berarti guru itu tidak hanya mengetahui bahwa nilai siswa itu rendah, tetapi juga guru tersebut memahami alasan di balik rendahnya nilai tersebut. Untuk yang ketiga, di sini ada integrasi data, meningkatkan analisis masih parsial. Nah, di sini kombinasi data kuantitatif dan kualitatif meningkatkan kualitas analisis, tetapi implementasinya belum optimal dan masih terfragmentasi. Nah, di sini maksudnya
Integrasi data ini berarti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa data kuantitatif memberikan gambaran umum, sedangkan data kualitatif memberikan penjelasan konteks. Namun masalahnya adalah integrasi ini seringkali masih parsial, yang artinya angka dan penjelasan sudah digunakan bersama, tetapi belum benar-benar dihubungkan secara sistematis. Misal salah satu contoh, di kelas itu terdapat data, misalkan di kelas itu di sekolah ada 60 siswa yang tuntas dalam mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian guru juga itu memiliki catatan bahwa siswa itu kurang aktif bertanya, kurang mengerjakan tugas-tugas latihan. Nah, jika kedua data ini hanya ditulis terpisah, maka integrasinya itu masih parsial. Yang keempat, di sana ada interpretasi data atau kunci keputusan masih berupa tantangan. Interpretasi yang kuat menjadi kunci pengambilan keputusan, namun kemampuan ini masih menjadi area pengembangan. Nah, di sini maksudnya interpretasi data di sini merupakan tahap menafsirkan hasil analisis agar bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa interpretasi menjadi bagian penting karena data tidak boleh berhenti sebagai laporan saja. Data itu harus digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan. Tantangannya, banyak pendidik atau sekolah yang memiliki data tetapi belum terbiasa menggunakannya sebagai dasar refleksi dan pengambilan keputusan. Salah satu contohnya misalkan sekolah itu sudah memiliki data nilai siswa, absensi, hasil observasi kelas, dan catatan wali kelas. Nah, di sini namun ada beberapa data yang hanya dikumpulkan sebagai administrasi saja, tidak dimanfaatkan eh, secara terbatas. Nah, data tersebut seharusnya diinterpretasikan, misalkan siswa yang nilainya rendah ternyata juga memiliki kehadiran rendah, kurang aktif di kelas, itu bisa dijadikan suatu bahan interpretasi untuk dilakukan suatu tindakan pengambilan keputusan. Misalkan ada pembinaan siswa, ada misalkan pendampingan, pengayaan, remedial, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kontribusi novelty atau hasil penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitiannya. Yang pertama ada statistik deskriptif, ini mengidentifikasi pola dan tren dalam data kualitatif, analisis tematik, memahami makna dan konteks di balik data. Kemudian yang ketiga ada integrasi data, menggabungkan temuan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang keempat ada model interpretasi komprehensif, yaitu analisis yang kuat untuk pengambilan keputusan. Adapun keunggulan dari model-model di atas, yang pertama pendekatan sistematis dan terstruktur, yang kedua integrasi dua paradigma penelitian, yang ketiga ada interpretasi data yang komprehensif. Namun ada juga di sini ada implikasi praktis. Yang pertama ada panduan bagi penelitian sebagai evaluasi pendidikan, yang kedua kerangka untuk praktis pengambilan keputusan, dan yang ketiga sebagai dasar pengembangan data. Di sini sebagai simpulan dan rekomendasi, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi berupa model integrasi analisis data. Model ini menggabungkan statistik deskriptif sebagai alat untuk melihat pola dan analisis tematik untuk memahami makna di balik data. Sehingga integrasi keduanya ini dilakukan pada tahap interpretasi, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan yang lebih akurat dan kontekstual. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama, yakni Ibu Linda Meliawati, atas pemaparannya tentang analisis data dalam evaluasi pendidikan, integrasi statistik deskriptif dan analisis kualitatif tematik.
Selanjutnya, yakni pemateri yang kedua dan terakhir di pertemuan kita pada siang hari ini, yakni Ibu Lucy Andriani, dengan judul Penyusunan Indikator Mutu dan Analisis Kesenjangan Kinerja dalam Evaluasi Pendidikan. Mangga kepada Ibu Lucy Andriani, waktu dan tempat disilakan 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Gary. Mohon izin sebentar teman-teman, saya share dulu. Ada ya Pak Gary ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang penyusunan indikator mutu dan analisis kesenjangan kinerja dalam evaluasi pendidikan. Materi ini membahas bagaimana evaluasi pendidikan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi pendidikan tidak bisa lagi sekedar alat kepatuhan administratif dan capaian angka tentunya, sehingga proses evaluasi menjadi parsial dan kurang menyentuh kualitas nyata dalam pembelajaran. Padahal kita ketahui bersama bahwa tujuan utama evaluasi seharusnya adalah memperbaiki pengalaman belajar peserta didik, lalu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan memperkuat tata kelola lembaga pendidikan. Karena itu, evaluasi pendidikan perlu diarahkan menjadi alat perbaikan mutu yang substantif, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan administratif. Baik, materi ini disusun berdasarkan kajian ilmiah global menggunakan pendekatan prisma dari proses seleksi yang ketat, maka diperoleh 42 artikel inti yang dianalisis secara mendalam. Kajian ini mencangkup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, hingga pendidikan Islam. Hasil sintesis tersebut menghasilkan model evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada gelombang pertama, mungkin bisa teman-teman melihat di sini, evaluasi mutu pendidikan menggunakan model administratif dengan pendekatan input, output, input, proses, dan output atau IPO. Maka fokus utama di sini berada pada ketersediaan sarana dan prasarana, rasio guru dan siswa, dokumen akreditasi, serta nilai ujian dan kelulusan. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan karena terlalu menitik beratkan pada ketersediaan sumber daya, bukan dampak nyata terhadap peserta didik. Artinya di sini sekolah dianggap bermutu hanya karena memiliki dokumen lengkap saja, meskipun kualitas pembelajaran dirasa belum tentu optimal. Lalu yang berikutnya pada siklus yang kedua yaitu fokus pada evaluasi mulai bergeser ke kualitas layanan. Nah, lembaga pendidikan sekarang dipandang sebagai penyedia layanan bagi siswa dan mahasiswa tentunya. Karena itu, indikator mutu tidak hanya menilai aspek akademik lagi, tetapi juga kualitas komunikasi, lalu dukungan akademik, pengalaman belajar, serta kesiapan kerja lulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pemangku kepentingan mulai menjadi bagian penting dalam evaluasi mutu pendidikan. Untuk yang ketiga, kita memasuki pada era berbasis data dan teknologi digital, maka evaluasi pendidikan mulai menggunakan learning analytic, data keterlibatan peserta didik, serta sistem adaptif berbasis kecerdasan buatan. Nah, perubahan ini membuat evaluasi tidak lagi bersifat retrospektif atau hanya melihat hasil di masa lalu. Sebaliknya, bahkan evaluasi menjadi real time
dan prediktif sehingga masalah dapat dideteksi lebih cepat dan solusi dapat segera dilakukan. Dari pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan pada era tradisional itu adalah evaluasi berfokus pada kepatuhan administrasi dan pemenuhan dokumen saja. Sedangkan pada era modern, evaluasi lebih menekankan pada dampak nyata perbaikan yang berkelanjutan. Jika dahulu evaluasi di sini terlihat bersifat statis dan hanya melihat data masa lalu, sekarang evaluasi lebih bersifat dinamis, multidimensi, dan berbasis data real time. Terlihat ada ilusi indikator mutu. Nah, di sini seringkali lembaga pendidikan memiliki indikator mutu dan dokumennya sangat lengkap, tetapi kualitas pembelajaran yang dirasakan peserta didik tidak mengalami perubahan. Nah, mungkin inilah yang dinamakan sebagai ilusi mutu. Artinya, mutu mungkin terlihat baik di atas kertas, namun belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangannya. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada pengukuran angka saja. Diperlukan analisis kesenjangan atau gap analisis untuk mengetahui perbedaan antara target mutu dengan kondisi yang nyata. Di mana saja biasanya kesenjangannya itu terjadi? Nah, di sini bisa dilihat bersama bahwa terdapat beberapa jenis kesenjangan yang sering terjadi di dalam pendidikan. Pertama, adanya gap layanan atau service gap. Nah, di mana ketika harapan siswa atau mahasiswa lebih tinggi dibanding layanan yang diberikan, itu biasanya timpang dan ada masalah. Lalu, kedua, adanya gap kebijakan. Nah, yaitu kebijakan sudah dirancang dengan baik, tetapi pelaksanaan di lapangannya itu belum optimal. Lalu ketiga, adanya gap tata kelola. Nah, yaitu ketika standar mutu sudah ada, tetapi pelaksanaan dan supervisinya bahkan masih lemah. Nah, kesenjangan-kesenjangan ini menjadi penyebab utama mengapa pendidikan sering tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana lalu untuk menyatukan dua kutub tersebut? Nah, di sini dilihat ada indikator mutu, multidimensi ditambah dengan diagnosis gap analisis menjadi satu kesatuan, dilihat dari evaluasi peningkatan yang berkelanjutan. Nah, evaluasi modern yang tadi disampaikan yaitu harus mampu menggabungkan dua fungsi utama tersebut. Pertama yaitu sebagai alat pengukur mutu, lalu yang kedua sebagai alat diagnosis untuk mengetahui penyebab masalah dan strategi perbaikannya. Jadi evaluasi tidak hanya menjawab pertanyaan seberapa baik mutu kita, tetapi juga mengapa terjadi kesenjangan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Baik, di sini ada siklus menggambarkan bahwa siklus framework-nya itu untuk evaluasi harus saling terintegrasi. Maka proses dimulai, kita lihat bersama di sini, proses dimulai dari menetapkan standar dan ekspektasi, kemudian mengukur kinerja secara aktual atau diagnosis akar masalah yang pertama. Setelah itu dilakukan identifikasi, lalu langkah terakhir menyusun strategi perbaikan atau intervensi daripada masalah-masalah yang ada tersebut. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada laporan, tetapi menghasilkan tindakan nyata untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, langkah pertama untuk pengukuran kinerja yaitu pengukuran mutu harus dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan 3 jenis indikator. Pertama, indikator tradisional seperti akreditasi dan angka kelulusan.
Yang kedua, indikator strategis seperti kepuasan, layanan, dan kesiapan kerja lulusan. Lalu yang ketiga, indikator digital seperti analitik pembelajaran dan kemampuan adaptasi teknologi. Nah, ketiga indikator ini saling melengkapi agar evaluasi menjadi lebih akurat dan relevan. Lalu langkah yang kedua adanya corrective strategy loop, di mana di sini kita ketahui bersama ketika ditemukan kesenjangan antara target dan kenyataan, evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah harus investigasi atau mencari akar masalah pada apa yang memang terjadi di lapangan. Kemudian dilakukan skala prioritas mana yang paling mendesak untuk eh, akar masalah yang memang harus kita tentukan. Setelah itu disusun perbaikan dan dilakukan evaluasi ulang. Melalui proses ini, evaluasi berubah menjadi alat perbaikan yang konkret dan berkelanjutan. Nah, implementasi berbasis konteks di sini di sekolah atau madrasah evaluasi dapat menggunakan eh, beberapa item atau dashboard mutu pendidikan untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi mungkin seperti eh, kompetensi guru atau efektivitas kepemimpinan. Nah, di sana bisa dilihat bahwa implementasi berbasis konteks ini mengarahkan memang bahwa sekolah atau madrasah itu memang harus mempunyai mutu pendidikannya. Lalu dilihat dari perguruan tinggi di sini, evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk daya saing global ya tentunya. Nah, sementara itu dalam konteks pemerintah, pemerintah dapat memanfaatkan sebetulnya evaluasi di sini untuk memetakan kesenjangan mutu antar wilayah dan menyusun kebijakan yang lebih tepat. Baik, sebagai penutup di sini, evaluasi pendidikan sejatinya bukan hanya sekedar mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan arah dan solusi untuk memperbaiki mutu pendidikan. Karena itu, kita perlu beralih dari evaluasi yang hanya mungkin berorientasi hanya sekedar pada administrasi, tapi menuju evaluasi yang strategis, prediktif, bahkan berbasis perbaikan yang berkelanjutan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya indikator mutu dan analisis kesenjangan dalam evaluasi pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada presentator Ibu Lucy Andriani yang telah memaparkan tentang materinya. Selanjutnya ya yakni kita beranjak ke sesi tanya jawab. Di sini sebagai kelompok yang wajib bertanya itu ada Ibu Nurdita dan Ibu Rani, kemudian Ibu Rizka Rima dan Ibu Liah. Mangga dipersilakan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Boleh. Ya, eh, saya Alhamdulillah terima kasih Pak Geri. Saya mungkin akan bertanya ke Ibu Linda khususnya, tapi mungkin kalau misalkan Ibu Lucy mau menambahkan, mangga gitu ya. Pertanyaannya singkat saja, jelas. Apa sih yang menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif menurut eh, menurut temuan penelitian? Terus ada dan yang paling intinya gitu ya, tantangan utama apa sih yang Ibu temukan gitu dalam mengintegrasikan dalam penemuan penelitian yang Ibu
ini ya yang Ibu teliti gitu dalam makalah Ibu sendiri. Mungkin itu Ibu Linda. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan utama dalam integrasi kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian ya, khususnya dalam konteks yang Penelitian yang Ibu ya lakukan dalam gitu. konteks yang Ibu Lucy dan Ibu Linda teliti ya. Kemudian selanjutnya yang akan bertanya, Ya, saya Pak, boleh terdengar Ibu Rani, suara saya. Ya, terdengar. terima kasih Pak Gary. Ini saya tadi untuk pertanyaan, maaf untuk pernyataan Bu Lucy ya, saya Mic-nya tertarik Bu. bisa di ini Bu, Oh, didekatkan. ya, ada Pak, kedengaran Nah, Pak? ada. Oke, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Bu Lucy terkait laporan mutu ya Bu ya, bahwa ternyata ada perbedaan besar antara mutu di atas kertas dengan mutu di lapangan gitu ya Bu ya. Ini mungkin sedikit cerita juga ya, bukan cerita ya, sedikit curhat saja mungkin. Kan kalau sekarang itu kita bisa mengakses laporan mutu itu salah satunya di platform rapor pendidikan ya Bu ya, di mana di situ terlihat literasi, kemudian numerasi, karakter. Nah, di sekolah saya, Bu, uh, untuk rapor pendidikan di tahun ini naik literasi itu dari tahun 2024 naik 6,67%. Itu artinya berdasarkan data berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Tetapi di lapangan saya merasakan sendiri anak-anak itu um, budaya literasinya tuh masih kurang, jadi tidak hidden gitu ya. Kalau misalkan disuruh baca, kalau disuruh baru mau gitu. Sementara di rapor pendidikan itu naik 6,67% dari tahun 2024. Kemudian ada juga anak yang belum bisa baca gitu ya, mungkin karena kebijakan sekolah gitu ya yang harus naik gitu anak, sehingga diseret dipaksa untuk naik meskipun dia sebenarnya belum bisa baca gitu. Nah, menurut Ibu gitu ya, ini apa sih yang salah? Kenapa sih sistem evaluasi ini apakah terlalu formal gitu ya? Kemudian laporannya itu selalu terlihat baik, padahal di lapangan nyatanya itu masalah ada gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membangun evaluasi yang jujurnya seperti itu? Karena kan uh, kita sebagai guru juga ketika melihat ini, kenapa ya kok di laporannya naik gitu, di rapor pendidikannya naik, sementara di lapangan kita merasakan sendiri tidak seperti itu gitu. Mungkin seperti itu Bu Lucy, bisa dipahami pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Gua dulu atau ada lagi? Boleh Pak Geri? Boleh Bu Rizka. Ya, izin bertanya kepada Ibu Lucy. Pertama-tama saya juga sama senada dengan Bu Rani ya, tertarik terkait pada kesenjangan data ya, dan itu juga memang dirasakan bahkan di sekolah saya pun mirip ya, ketika hasil literasi yang ini bagus tapi kayak enggak sejalan dengan yang ini gitu ya. Harusnya kalau ini bagus, yang ini harusnya dia bagus misalnya ya. Misalnya hasil literasi anak nih, literasi anak Ibu suaranya menghilang, Ibu. Gurunya masih kecil ya? Nah, udah, Udah bagus. udah, Oke. udah, udah. Nah, jadi memang ini juga keresahan yang dirasakan gitu ya. Ini teh apakah si suling jarak yang Ibu sama gitu ya, mirip. Halo? Kedengeran eh, nggak Pak Geri? putus-putus Bu tadi, agak putus-putus. Ulang dari awal berarti ya, diulang ya. Iya, iya. Siap. Ini sekarang udah jelas belum Pak Geri? Sudah, sudah, sudah. Sudah. Oke, izin diulang. Aman. Ya, pertama-tama saya mungkin senada juga menguatkan pertanyaan Bu Rani karena memang itu hal yang dirasakan juga karena saya merasakan di sekolah waktu saat menganalisis hasil raport itu ada yang kayak kayak apa ya? Di satu sisi literasi misalnya meningkat, tapi misalnya
kualitas guru menurun misalnya gitu. Harusnya kalau meningkat kualitas pendekatan gurunya naik. Nah, itu mungkin menjadi hal yang ini faktor apa ya? Apakah waktu saat pengisian biasanya kan ada sulinjar, ada supervisi juga dan sebagainya gitu ya. Apakah memang itu berpengaruh atau tidak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana ya membangun agar evaluasi yang dilakukan itu menjadi budaya perbaikan kerja karena memang kalau di lapangan itu kadang-kadang salah satu evaluasi itu kan bentuknya supervisi ya. Nah, kalau kalau guru itu kadang-kadang kalau misalnya di supervisi itu kayak jiper gitu ya, kayak takut gitu ya, kayak kayak diawasin gitu ya. Padahal kan sebetulnya itu bentuk dari sebuah perbaikan atau pembinaan ya agar kualitas pembelajaran menjadi baik dan akhirnya kegiatan supervisi itu kalau misalnya datang fokus pada administratif dan begitupun kalau pengawas bina gitu ya itu akan fokus kepada hal tersebut gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan utamanya adalah bagaimana merubah evaluasi itu menjadi sebuah budaya perbaikan yang berkelanjutan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Lia. Terima kasih Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sebenarnya nggak ngebahas soal pertanyaan Bu Rani dan Bu Rizka, tapi mengenai tentang kebaruan novelty. Seperti mengingat tadi kan udah dijelaskan sama Bu Lucy sama dan Bu Linda. Kedua penelitian ini kan sama-sama bergerak dalam domain evaluasi pendidikan, di mana presentasi pertama menawarkan kerangka integrasi antara statistik deskriptif dan analisis kualitatif tematik. Sementara presentasi kedua mengintegrasikan penyusunan indikator mutu dengan analisis kesenjangan dan akar masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya proses penyusunan dan analisis data dilakukan dalam masing-masing penelitian sehingga letak kebaruan atau novelty dapat diidentifikasi secara tegas dan bagaimana kebaruan tersebut kemudian menjadi landasan dalam merumuskan masalah sekaligus menentukan tujuan penelitian yang relevan secara strategis bagi pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Coba diulang Bu, kepanjangan. Pertanyaannya itu bagaimana proses penyusunan dan analisis data dilakukan dalam masing-masing penelitian sehingga letak kebaruan novelty dapat diidentifikasi secara tegas. Nah, bagaimana kebaruan tersebut? Apakah menjadi landasan dalam merumuskan masalah sekaligus menentukan tujuan penelitian yang relevan secara strategis bagi pengambilan keputusan di bidang pendidikan? Bagaimana Oke, proses penyusunan dan analisis data dilakukan untuk menemukan letak kebaruan atau novelty gitu. Dalam tadi ada apa eh, integrasi presentasi pertama integrasi antara statistik deskriptif dan analisis kualitatif tematik. Yang kedua itu mengintegrasikan penyusunan indikator mutu dengan analisis kesenjangan dan akar masalah. Menentukan letak kebaruan novelty-nya begitu, Pak Geri, maksudnya agar kita menentukan rumusan dan tujuan penelitian itu sesuai bidang pendidikan gitu. enggak Ibu Mangga. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Dita untuk kedua presenter, pertanyaannya apa yang menjadi tantangan utama dalam integrasi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian yang dilakukan oleh tiap-tiap presentator? Kemudian atau yang kedua dari Ibu Rani ke Ibu Lucy, perbedaan mutu ada sebuah studi kasus, perbedaan mutu di lapangan itu kerap berbeda, baik dengan data di atas kertas gitu ya. Contohnya tadi dari Ibu Rani itu di atas kertas dalam data itu naik 6,67 persen tingkat literasinya gitu. Tapi Ibu Rani menemukan di lapangan bahwa tidak demikian, malah sebaliknya ada yang belum bisa membaca gitu. Kemudian pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, bagaimana evaluasi berperan terhadap permasalahan ini? Kemudian Ibu Rizka, konteksnya sama dengan Ibu Rani, perbedaan antara data dan realita. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Rizka itu,
bagaimana kinerja evaluasi dan supervisi terhadap hal ini, kurang lebih sama dengan pertanyaan Ibu Rani. Kemudian yang kedua, bagaimana merubah evaluasi itu menjadi sebuah budaya yang berkelanjutan. Kemudian dari yang terakhir dari Ibu Liah, bagaimana proses penyusunan dan analisis data dilakukan pada tiap-tiap penelitian sehingga novelty itu dapat dilihat secara gamblang, secara nyata. Dan apakah novelty tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan? Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi pertanyaannya kurang lebih 1, 2, 3, 4 ya. Karena Bu Rizka tadi 2 pertanyaan, menjadi 1 pertanyaan, karena 1 pertanyaan lagi kurang lebih sama dengan pertanyaan Ibu Rani. Mangga, siapa dulu yang akan menjawab? Baik, terima kasih kepada Pak Gary. Terima kasih juga kepada penanya wajib yang sudah memberikan pertanyaannya. Di sini ingin mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari Bu Nurita dulu. Di sini ada apa tantangan utama dalam mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif menurut penelitian yang tadi dipaparkan. Sebetulnya tadi sudah dipaparkan sedikit bahwa di dalam penelitian yang saya lakukan mengenai analisis data kuantitatif dan kualitatif, tadi di sana ada pemaparan mengenai integrasi yang parsial. Jadi sebetulnya untuk analisis data kualitatif dan kuantitatif ini sebetulnya sudah digunakan di dalam penelitian itu sendiri. Cuman di yang masih terbatas di bagian integrasi data, di sini masih terbatasnya itu eh, di dalam hasil penelitian, data kuantitatif ini menggambarkan gambaran secara umum, sedangkan data kualitatif memberikan penjelasan konteks. Nah, parsial di sini artinya, jadi data kualitatif itu kan berupa pernyataan, sedangkan data kuantitatif berdasarkan angka. Jadi, parsial di sini angka dan penjelasan itu sebetulnya di dalam hasil pendidikan atau di dalam hasil pembelajaran itu sudah digunakan bersama-sama tetapi belum benar-benar dihubungkan secara yang sistematis. Contoh misalkan di lapangan, misal nilai biologi di kelas 10A itu sudah mencapai 60%. Kemudian guru itu kan memiliki catatan dari 60% itu berapa orang siswa yang masih aktif, kemudian berapa orang yang siswanya kurang aktif, kemudian berapa orang juga yang siswanya itu belum mengerjakan tugas-tugas biologinya. Nah, apabila kedua data itu dianalisis, kemudian diintegrasikan, nah ternyata dilihat bahwa data sudah ada, kemudian pernyataan hasil wawancaranya sudah ada, tetapi itu tidak disatukan atau tidak dihubungkan menjadi keputusan sebagai landasan untuk perbaikan maupun pengayaan dari siswa tersebut. Jadi intinya untuk integrasi yang paling utama dari penelitian analisis data kualitatif dan kuantitatif. Jadi sebetulnya di sekolah kita itu sebetulnya data-data sudah ada dari hasil pembelajaran siswa, tetapi pada kenyataannya si data tersebut itu masih belum benar-benar dihubungkan secara sistematis. Mungkin itu untuk penjelasan dari yang Budita. Mungkin Bu Lucy ada yang mau ditambahkan dulu sebelum masuk ke Bu Liah ya kalau nggak salah tadi teh mengenai identifikasi. Tapi sebelumnya Bu Dita bagaimana? Bu Iya, Bu. Dita, jadi jawaban Apa ada tambahan dari Ibu siapa? Linda, Lucy. Bu Lucy. Bu Linda, Bu siapa Bu Lucy? Mungkin barangkali ada temuan tantangan yang seharusnya kita ketahui dan kita cari juga solusinya gitu. Boleh izin saya menambahkan, Bu Dita, izin Bu Linda. Ya. Baik, tadi menjawab daripada apa yang menjadi tantangan utama dalam integrasi kuantitatif dan kualitatif dari penelitian yang telah dibuat ya. Tentunya tantangan utama dalam integrasi kuantitatif dan kualitatif adalah menyatukan dua jenis data yang memiliki karakter berbeda. Nah, maka di sini data kuantitatif berfokus pada angka
presentasi dan hasil statistik, dan sedangkan data kualitatif lebih menekankan pada makna, pengalaman, kondisi lapangan, dan interpretasi mendalam. Nah, seringkali, jelas berita ya, seringkali hasil keduanya tidak selalu sejalan. Nah, misalnya secara angka, mutu pendidikan tadi meningkat, tetapi secara fakta lapangan masih ditemukan siswa yang belum mampu membaca dengan baik, halnya seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Rani atau Bu Rizka. Nah, lalu itu kenapa gitu? Nah, itu merupakan tantangan yang terbesarnya justru. Nah, kenapa? Karena dari data tersebut kita bisa menyamakan interpretasi data itu. Lalu yang kedua, kita menjaga objektivitas penelitian tentunya. Yang ketiga, mungkin menghubungkan data statistik dengan realitas sosial di lapangan. Lalu yang keempatnya, memastikan bahwa hasil penelitian ini memang benar-benar menggambarkan kondisi real secara utuh. Nah, melalui integrasi keduanya ini, penelitian ini menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya mengetahui berapa besar peningkatan, tetapi juga mengapa kondisi itu terjadi. Mungkin itu pemaparan dari saya, Bu Dita, untuk tantangan utama mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dari penelitian kami ini. Ya, terima kasih Bu Linda, Bu Lucy. Jadi itu jawabannya Bu Dita ya. Tantangannya yakni berbeda, karakternya dan hasilnya pun kerap menunjukkan hasil yang berbeda karena tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Rani, data di lapangan dan data di atas kertas itu kerap berbeda. Jadi solusi yang dihadirkan oleh kedua presentator itu menjaga objektivitas penelitian dengan baik dan menghubungkannya secara sistematis seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yakni Ibu Rani. Eh, Bagaimana evaluasi berperan terhadap permasalahan yang tadi ya, data di atas kertas itu kerap tidak sama dengan data di dalam realita, pada realita. Mungkin itu juga menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Rista, enggak, pada presentator. Baik, izin Pak Geri, saya akan menjawab pertanyaan daripada Bu Rani, mungkin lanjutan dari yang pertama. Betul sekali, kita sering di lapangan itu sering terjadi ya perbedaan besar antara mutu di atas kertas dan mutu di lapangan. Nah, mengapa sih itu terjadi? Halnya tadi disampaikan oleh Bu Rani daripada angka literasi siswa, di mana di secara administratif lengkap sekali dan bagus nyatanya ya, tidak ada gap, padahal secara realnya gapnya ada. Nah, eh, mengapa itu terjadi? Kalau menurut saya, eh, mindset yang terjadi sekarang ini bahwa evaluasi ini sering sekali berfokus pada tadi hanya laporan administratif, belum bertumbuh menjadi suatu pembelajaran untuk bertumbuh bersama dan berlanjut gitu. Bahkan eh, apa ya? Ketika evaluasi ini berfokus pada laporan administratif, bukan kondisi nyata atau proses belajar, banyak lembaga justru mampu menyusun dokumen ini dengan baik, tetapi implementasinya belum konsisten. Nah, akibatnya munculnya apa ya di sini? Nah, munculnya adanya administratif quality tetapi bukan substantif quality mungkin ya itu. Nah, di mana lembaga pendidikan terlihat bagus secara administrasi dan secara dokumen, tetapi kualitas nyata pendidikannya belum tentu benar-benar baik. Kita logikakan bersama, ibarat mungkin restoran di mana administrasinya itu lengkap, bagus, lalu ada sertifikat halalnya, higienis dan segala macam, dengan bangunan yang bagus juga mungkin. Tapi kalau makanannya tidak enak dan pelayanannya buruk, nah disitulah maka kualitas nyatanya tetap rendah. Begitu juga dengan pendidikan. Lalu penyelesaiannya harus seperti apa? Nah, untuk penyelesaiannya kita perlu atau evaluasi ini perlu melibatkan observasi langsung tentunya. Dan ada pihak-pihak daripada penjamin mutu internal sekolah. Itu dilakukan melalui observasi langsung, lalu turun ke lapangan melalui survei pada siswa,
Terus lakukan monitoring berkelanjutan dan adanya tindak lanjut nyata setelah evaluasi. Nah, sehingga di sini akan meminimalisir daripada kesenjangan yang tadi dengan data mungkin bagus tapi kenyataannya bahkan tidak sama sekali, bahkan timpang. Nah, bahkan kita ketahui bersama juga bahwa pada mutu pendidikan atau penjaminan mutu internal ini di sekolah-sekolah bahkan memang sering sekali atau jarang sekali dilakukan. Hanya mungkin yang lebih apa ya, yang lebih peduli mungkin ya untuk menjamin mutu ini lebih baik, maka akan dilakukan tadi pelibatan yang tadi observasi langsung, lalu survei langsung pada siswa, monitoring berkelanjutan, dan tindak lanjut nyata tentunya. Nah, sebetulnya sedikit mungkin kita juga ketahui bahkan ketika awal tahun atau akhir tahun kita sering duduk bersama bagaimana hal-hal apa saja mungkinnya suka ditanyakan oleh para pimpinan di sekolah bahkan mengapa ini terjadi atau bahkan sebelum anak-anak itu ada yang tadi Bu Rizka melanjutkan yang tadi adanya sulinjar. Nah, itu kan kadang baik guru atau siswa warga sekolah ini mengisi hanya ya sudah seadanya saja. Nah, belum tahu nanti muaranya akan kemana. Nah, itu harusnya apa ya, ada sosialisasi pendekatan di mana memang akar masalah yang memang muncul ini harus kita diskusikan bersama dan dilihat bersama tentunya sehingga menyusun strategi dan rencana aksi ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan gap yang ada di lapangan. Itu mungkin Bu Rani jawaban dari saya. Iya Bu, padahal sayang sekali ya Bu, kalau misalkan kayak rapat bulanan atau misalkan kepala sekolah itu berpacunya kan ini kita lihat rapor pendidikan gitu, kita lihat rapor pendidikan itu mungkin salah satunya untuk menyusun kebijakan ya Bu ya. Tapi ketika itu tidak jujur ya, atau mungkin ada ketimpangan yang memang berbeda dengan di lapangan, saya rasa berat ya Bu ya, seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ya. Betul Bu Rani menambahkan sedikit, biasanya kami membedah rapor pendidikan ini ada tim yang memang membedah daripada 7 standar 7 standar kelulusan ya di sana. Nah, masing-masing standar di sana akan dilihat di mana jaring laba-laba yang memang harus penuh penanganan khusus supaya nanti satu sama lain keterkaitannya jadi lebih meningkat. Bahkan yang tadi tidak terjadi lagi manipulasi data di mana memang nyatanya memang tidak baik-baik saja, tapi secara di dokumen baik-baik saja. Nah, itu kan memang bagaimana mutu pendidikan kita ini mau meningkat, sedangkan di data saja dibolak-balik memang rasanya nggak tepat itu ya. Itu mungkin Bu Rani. Baik, tadi menambahkan juga yang Bu Rizka ya, Bu Rizka ya. Tadi lebih pada mungkin yang ditanyakan pembinaan. Kenapa sih evaluasi ini lebih fokus pada mencari kesalahan daripada solusi? Mungkin itu ya garis besarnya. Betul sekali. Kita pahami bersama di lapangan juga memang kita rasakan bahwa evaluasi pendidikan ini masih dipahami sebagai alat untuk mencari kesalahan bahkan menilai kekurangan atau hanya memastikan daripada kepatuhan administrasi semata. Nah, akibatnya banyak daripada kita atau guru di sekolah merasa bahwa evaluasi hanyalah tekanan birokrasi yang harus diselesaikan, bukan proses untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam praktik di lapangan, sebetulnya evaluasi ini sering berhenti pada pemeriksaan dokumen. Ketika memang sudah diperiksa, ya sudahlah, toh sudah selesai juga gitu. Lalu kelengkapan secara administrasi tentunya, atau bahkan lebih pada penilaian angka secara formal saja gitu. Nah, padahal dari inti utama di sini evaluasi pendidikan itu seharusnya melihat pada tadi
masalah apa sih yang terjadi, lalu mengapa masalah ini muncul atau bagaimana nih solusi perbaikannya gitu. Nah, ketika evaluasi ini hanya berorientasi pada penilaian, maka ya apa ya, guru juga mungkin cenderung takut untuk dinilai ya, bahkan fokusnya hanya memenuhi administrasi saja gitu. Sehingga yang terjadi di lapangan, banyak dari kita kehilangan ruang untuk berkembang secara kreatif gitu. Mengapa? Karena yaitu tadi evaluasi ini menjadi beban administrasi, bukan lagi budaya belajar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sebetulnya ini harus diubah ya, karena memang perlu menjadi perubahan proses ke depan, karena bersifat bukan lagi untuk menjudgment gitu, tapi untuk apa ya, coaching klinik kalau bahasa kerennya gitu. Lalu bersifatnya kolaboratif, terus reflektif itu. Intinya juga turunan dari situ harus masuk pada perbaikan berkelanjutan atau berorientasi pada perbaikan berkelanjutan itu. Itu sih mungkin Bu Rizka, dengan apa ya, mungkin dengan pendekatan seperti itu kita bisa melihat ya bahwa evaluasi bukan lagi sesuatu yang menakutkan, bahkan melainkan alat transformasi mutu pendidikan. Terima kasih itu Bu Rizka, jawaban dari saya. Sedikit Terima kasih. menambahkan Bu Lucy. Boleh Bu Lida. Tadi menyimak betul apa kata yang dijawab oleh Bu Lucy. Ini terkait rapot mutu, memang sama evaluasi di lapangan gitu ya, seperti supervisi gitu. Untuk rapot mutu itu sendiri, kan yang namanya rapot mutu itu biasanya digunakan untuk mempotret, biasanya ya, menilai gitu. Apa saja sih di lapangan itu, baik itu dilihat dari literasi, numerasi, berarti itu kan yang tadi dikatakan oleh Bu Rani itu sedikit contoh mengenai data. Berarti kalau dikaitkan dengan yang tadi, data analisis evaluasi pendidikan, integrasi statistik deskriptif, berarti dari statistiknya sudah ada ya. Berarti tadi ada persentase siswa yang terjadi kenaikan di literasinya. Nah, tapi di lapangannya pada kenyataannya itu kan tidak sesuai. Nah, sedangkan untuk rapot mutu itu sendiri diambil dari siswa itu bukan seluruh siswa ya, tetapi siswa-siswa yang terpilih atau yang terjaring di Dapodik itu biasanya kalau tidak salah kalau di SMA itu 40 orang, itu ada 45 orang, 40 siswa yang memang ikut asesmen nasionalnya, 5 orang itu cadangan. Nah, berarti kan mungkin untuk dinilai dari rapot mutu itu hasilnya dari mana datanya diambil. Berarti kan datanya itu disajikan beberapa soal-soal literasi, numerasi yang dijawab oleh siswa tersebut. Nah, berarti si data statistiknya diambil dari data-data siswa yang memang memperoleh nilai literasinya, ternyata dilihat dari hasil datanya, oh ada kenaikan. Berarti yang naik itu berdasarkan hasil pengisian evaluasi siswa yang memang terjaring analisis atau asesmen nasionalnya. Nah, sedangkan pada kenyataannya kenapa sih? Misalkan pada kenyataan ternyata masih ada siswa yang masih belum bisa baca, kemudian literasinya juga kurang. Nah, dari rapot mutu itu sebetulnya dijadikan bahan dasar sebagai analisis konteks sekolah, di mana isi analisis konteks sekolah itu kan ada masalah, kemudian akar masalah, kemudian nanti akan adanya tindak lanjut. Nah, baru ada eh, evaluasi akhir, atau misalkan harus apa sih yang harus dilakukan. Yang seperti tadi, kalau datanya sudah ada, berarti si data kualitatifnya juga harus digabungkan supaya nanti hasil tindak lanjutnya itu bisa sistematis. Jadi kelihatan, misalkan kalau literasi di hasil AKM-nya itu tinggi, ternyata di lapangannya itu kurang, berarti itu kan dijadikan bahan dasar analisis supaya nanti akan dijadikan kebijakan untuk dilakukan tindak lanjut. Ya sama seperti supervisi juga, memang kebanyakan supervisi itu kan dilakukan pengambilan data, observasi dulu, padahal sebetulnya supervisi itu untuk melihat, menganalisis apa sih kekurangan dari
misalkan tenaga pendidik, supaya apa? Supaya nanti bisa dilakukan tindak lanjut untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin itu saja untuk tambahannya. Mungkin dari yang lain. Lebihnya mungkin Bu Linda ke EDS yang tadi ya, evaluasi diri sekolah ya. Nanti baru kita runtutkan dari EDS itu, kita tentukan prioritas utama kita mungkin di mana ya. Setelah itu nanti masuk ke perencanaan yang lebih konkret, di mana kita juga suka membuat KWSP tentunya ya di Ya, sana. betul. Program-program sekolah. Tuh, dari KWSP nanti turunannya nanti ke rencana kerja jangka menengah, dari RKJM mungkin nanti ke RKT. Nah, nanti detailnya dari sana muncullah di RKS. RKS yang tadi disampaikan oleh Bu Linda, di mana ada proporsi benahi dan apa ya, seperti apa itu apoteker atau enggak, rincian mana saja nih sebetulnya yang memang harus kita naikkan atau kembangkan kembali itu. Terima Sebetulnya ini kasih. nyambung juga ke pertanyaan Bu Lia. Tadi teh Bu Lucy. Oh ya, boleh kita lanjutkan mungkinnya yang tadi Ya, ya. kepada Baik. Bu Lusit, ke Bu Lia Baik. tadi kan kebaruan novelty ya. Kalau berdasarkan hasil penelitian tadi, ada beberapa kebaruan novelty. Kalau novelty yang tadi dijelaskan ini berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengamatan yang diambil dari peneliti-peneliti terdahulu yang tentunya diambil dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang tadi sudah dipaparkan bahwa di sini itu ada 15 artikel jurnal yang memang relevan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari hasil penelitian terdahulu. Nah, ternyata di sini disimpulkan ada kebaruan novelty penelitian yang menyatakan bahwa dilihat dari analisisnya itu ada statistik deskriptif, di mana di sini mengidentifikasi pola dan tren dalam data kuantitatif, analisis tematik, memahami makna dan konteks di balik data, integrasi data, menggabungkan temuan kuantitatif dan kualitatif, interpretasi komprehensif, analisis yang kuat untuk pengambilan keputusan. Itu kalau dilihat dari peneliti-peneliti terdahulu novelty-nya. Tapi kalau di lapangan, itu kan tentunya itu dilihat dari apa? Ya sebetulnya nyambung dengan yang tadi. Kita itu untuk mengetahui bagaimana sih cara evaluasi itu bisa adanya kebijakan dari sekolah, berarti dilihatnya itu dari apa? Yaitu dari hasil rapot mutu. Nah, rapot mutu itu nanti kan diidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi baru dianalisis, setelah dianalisis baru dievaluasi dan tindak lanjut. Nah, maka untuk di lapangan sekolah ya tentunya yang jadi faktor utama itu data kualitatifnya itu dan baik data kuantitatifnya itu dilihat dari ya berhubungan dengan materi yang Bu Lucy tadi paparkan yaitu tentang rapot mutu. Mungkin Bu Lucy bisa menambahkan? Baik, menambahkan tadi Bu Liah ya. Betul tadi menanyakan novelty ya. Novelty dalam penelitian ini justru terletak pada bagaimana upaya menghubungkan antara data administratif pendidikan dengan realitas mutu pembelajaran di lapangan, serta penggunaan kerangka analisis kesenjangan kinerja dalam evaluasi pendidikan. Mungkin itu Bu Liah. Novelty ini tentu sangat mempengaruhi tentunya untuk tadi pengambilan keputusan pendidikan karena memberikan sudut pandang baru bagi sekolah maupun pembuat kebijakan. Nah, dengan adanya novelty, keputusan pendidikan tidak hanya lagi berdasarkan angka statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi real nyata, kebutuhan siswa, dan efektivitas implementasi program di lapangan. Itu Bu Lia. Jadi, Bu, eh, berarti terletak pada niat dan arah penelitiannya begitu bukan? Jadi menggeser fungsi evaluasi pendidikan dari sekedar alat pelaporan menjadi alat perbaikan yang nyata dan terukur. Itulah yang belum banyak diformulasikan secara sistematis dalam praktek evaluasi pendidikan seperti Betul, itu ya. betul, Novelty itu betul. maksudnya ya. Ya, betul, betul. Dan itu memang kita harus sudah mengarah ke sana karena kita harus bertumbuh tidak hanya sekedar dari administrasi saja. Itu ya, Oke. Bu Lia. Ya, Bu Nun, hatur nuhun, Bu Ya, Lia, sareng Bu Lucy. sama-sama. Sama-sama, turun sadayana.
sudah cukup diskusinya, Bapak Ibu. Insya Allah sekali ya, Ibu Linda dan Ibu Lucy ini sepertinya sudah sangat expert dalam analisis data dan kualitatif di sekolah. Baik itu secara teori maupun realitanya yang sudah beliau-beliau alami selama bertahun-tahun ini. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Pak dosen ya. Ya, Mangga Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Bapak Ibu yang ada di sekolah pasti sudah sedikit banyaknya ada ketersambungan, walaupun mungkin untuk yang di madrasah juga rada ngahuleng oke karena ini sistem pendidikan di kita harus diakui tidak satu pintu, tidak satu pintu. Saya mungkin mau mengkritisi sedikit saja bahwa eh, kalau ditanya apakah ada perbedaan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang berbasis Dinas Pendidikan ataupun juga Kementerian Agama, yang pasti ada. Ya. Justru saya berharap Bapak Ibu yang ada di madrasah bisa belajar dari yang di dinas dan di dinas juga bisa sharing pengalamannya dengan yang di madrasah. Ada hal yang perlu saya sampaikan, kenapa? Karena dari dulu persoalan ini tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Saya orang Kementerian Agama yang mendukung pendidikan satu pintu sebetulnya. Bahasa saya begini, mungkin lebih baik madrasah tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama. Mending satu pintu saja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alasannya paling tidak tiga. Tiga. Pertama, sistem pendidikan nasional itu harus satu. Tidak tidak bercabang. Yang kedua, harus diakui Kemenag itu selalu jadi makmum dalam aturan, selalu jadi makmum ketika ada regulasi terbaru, apalagi ketika bicara kurikulum. Hanya karena ada mata pelajaran PAI satu saja itu yang nempel di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pernah diskusi panjang tentang hal ini, ujung-ujungnya bicaranya politik. Ujung-ujungnya bicara bahwa negara Indonesia itu didirikan katanya oleh para founding father, bla bla bla. Jadi urusannya sangat-sangat pragmatis kalau menurut saya. Kalau menurut saya. Maka tidak heran kalau beberapa lembaga pesantren itu mendirikan lembaga pendidikan yang justru bukan ke Kementerian Agama tapi ke Dinas Pendidikan. Bahkan ada hal lebih juga yang menjadi alasan biasanya dipakai oleh para biong tanda petik ya, yang cuma cari keuntungan dari sisi finansial katanya. Mending ngadirikan mah SMK cina. Kenapa duitnya gede, kayak bantuannya banyak dan lain. Jadi udah ngomongnya udah bicara profit ya. Lembaga pendidikan hanya dijadikan bagian dari cara untuk mendagangkan institusi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya jangan kaget kalau lembaga kita eh, selalu ada ketimpangan ya. Dan ini juga yang menjadi bahan evaluasi saya sendiri, bagaimana memformulasikan hal tersebut, Bapak Ibu. Terus terang, saya lama di madrasah, tapi pernah juga di sekolah karena eh, penempatan pertama saya itu di sekolah dasar, dan saya 3 tahun ada di sekolah, lalu kemudian pindah ke Kementerian Agama di madrasah. Sangat terlihat bagaimana perbedaannya, sangat terlihat. Jangan ngomong kualitas lah, mungkin terlalu jauh. Sarana prasarana saja juga menjadi persoalan. Belum lagi treatment yang terjadi pada saat ingin melihat mutu madrasah, mutu sekolah. Bapak Ibu bisa bayangkan begini, ada dua lembaga atau ada dua lembaga yang satu diurus dengan dana yang mungkin berlebih ataupun juga secukupnya, tapi ada juga lembaga yang tidak terurus dan dananya juga seadanya gitu. Tapi ketika bicara standar, sama standarnya bayangkan.
Kan kalau mau standar mah sama semua, Pak. Nggak ada cerita ini madrasah, ini sekolah. Nggak begitu. Pokoknya standarnya sama. Kalau sudah ngomong standar, berarti Anda harus patuh pada standar itu. Maka apa yang terjadi? Implikasinya orang hanya gimana caranya memenuhi standar. Kalau sudah bagaimana memenuhi standar, orang lupa tentang proses. Orang lupa tentang bagaimana harusnya ini direncanakan. Harusnya di manage gitu ya, kemudian disiapkan sumber daya, kemudian terjadi proses pembenahan-pembenahan yang dilakukan secara kontinu atau sustainable gitu untuk mengarah pada kemajuan atau kebaikan. Yang terjadi ketika standar diterapkan, orang hanya bagaimana memenuhi standar itu dan persoalannya di administratif, dan apa yang terjadi? Orang shortcut gitu. Shortcut. Ya sudah, saya daripada saya dicarekan ku kasih madrasah, lama di madrasah. Daripada saya ku digelendeng ku kepala kemenang gitu. Kalau di negeri mungkin ya di MAN, di MIN, di MTSN gitu. Daripada saya dipindahin ke sekolah lain, contohnya dimutasi. Kalau PNS kan yang paling ditakutkan selembar kertas isinya mutasi. Apalagi mutasinya ke tempat yang jauh, kering, nggak ada bosnya, nggak gede gitu. Ya itu kan, apalagi kalau misalkan dia jadi kepala atau jadi sesuatu itu karena dia mengeluarkan uang berlebih, nah itu juga jadi repot gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di satu sisi kebijakan terkait dengan apa adanya pemilihan ini itu berdampak luas. Bahasa kita mah mungkin istilahnya efek domino gitu. Berdampaknya sangat panjang. Eh, Bapak Ibu mungkin paling sering mendengar lah ketika ada guru yang non PNS mau P3K, yang ini kemenang, yang ini bukan, ada yang ini diangkat, ini enggak. Kemudian banyaklah orang yang bergerak di dunia organisasi masyarakat, ormas contohnya. Maka didirikanlah lembaga-lembaga itu hanya karena jawabannya untuk memperjuangkan nasib guru contohnya gitu. Lalu datanglah ke DPR, apalagi yang lebih fatal itu ketika akan ada pilkada, dekatilah siapa calonnya. Dia jual tuh daftar nama guru-guru honor yang banyak itu. Saya bilang, mau sampai kapan ini negara mau ngurusin guru? Kalau saya berkata mungkin rada nyelekit gitu ya. Kalau urusan guru saja kita belum selesai, berarti kita itu masih bergelut dengan sesuatu yang sifatnya sangat konvensional, sangat tradisional. Yang seharusnya sudah selesai harusnya. Negara kita sudah berdiri 80 sekian tahun gitu ya. Tapi hanya untuk urusan guru saja masih bermasalah. Maka tidak heran ketika Anda bicara SPD kalah dengan MBG contohnya, itu kan ngeri gitu. Demo hanya gara-gara yang satu P3K langsung diangkat, padahal cuma ada di di yayasan tertentu contohnya karena punya SPPG gitu. Sementara ada guru yang sudah puluhan mungkin belasan tahun yang nasibnya tidak jelas, harus kalah dengan orang yang diangkat di SPPG itu gitu. Nah, hal-hal ini kan berdampak salah satunya pada persoalan evaluasi, salah satunya juga pada persoalan supervisi. Bapak Ibu boleh jadi ya, kalau di negeri saya sih menduga ya, baru menduga proses supervisi dilakukan karena ada tuntutan, ada aplikasi yang harus diisi, ada output yang harus dibuktikan gitu. Maka itu dilakukan. Bahkan mungkin kalau bicara anggaran, ada anggarannya juga gitu, ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu di lembaga pendidikan swasta yang di kita urusan SPP saja masih jadi persoalan, penggunaan dana BOS juga untuk sebagian masih bermasalah gitu. Apalagi kalau lembaga pendidikannya masih kooptasi yayasan tinggi sehingga pengelolaan dana BOS itu tergantung siapa yang punya kebijakan gitu. Ya, kita akan mengalami kesulitan itu. Boro-boro bahasanya gini, guru udah datang dan ngajar saja sudah alhamdulillah. Terus gimana dievaluasi atau disupervisinya? Belum sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kita belum bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhannya,
ya sudahlah, yang penting kewajibannya aja dilaksanakan. Artinya orang sudah berpikirnya sudah lain-lain. Maka yang terjadi apa? Liar ketika bicara tentang lembaga pendidikan. Liar itu apa? Tidak terkontrol. Guru ngajar gimana sudah benar atau tidak, sudah sesuai standar atau tidak. Belum lagi ditambah yang namanya in-house training, workshop ataupun juga apa kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan karir guru atau juga pengembangan akademik guru itu juga masih bermasalah. Siapa yang bermasalahnya? Mungkin di tingkat pengawasnya, SDM pengawas kita juga perlu ada pembinaan. Mungkin pola kolaborasi kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia perguruan tinggi juga belum terjalin. Ini kalau saya boleh bersaran ini kepada Anda semua, sebetulnya proses pembinaan guru itu bisa 0 rupiah sebenarnya kalau Anda mau. Gimana caranya? Anda tinggal datang ke perguruan tinggi, Anda buat kerjasama MOU untuk perguruan tinggi itu melakukan pengabdian masyarakat di tempat Mbak Anda sendiri. Jadi kita dari awal sudah ngomong begini, kami siapkan tempatnya, kami siapkan gurunya, kalau nanti ada konsumsi kita siapkan, tapi mohon maaf kalau untuk narasumber kita nggak bisa bayar, contohnya. Itu perguruan tinggi ada Bu yang mau. UIN juga bisa melakukan itu. Tapi persoalannya satu, bisakah contohnya lembaga pendidikan itu mau mengakses itu? Ya, makanya kalau misal saya berpikir rada strategis gitu ya, kepala sekolah itu atau kepala madrasah selama dia ada keinginan untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, meningkatkan kualitas gurunya, selalu akan ada jalan untuk bisa ditempuh. Salah satunya adalah lakukan koordinasi, lakukan sosialisasi. Bahkan ini pengalaman saya Bapak Ibu dan sekarang sedang saya lakukan. Mungkin karena awalnya sih dari pertemanan ya, tapi karena pertemanannya kita maintenance gitu, akhirnya pertemanannya bisa saling menguntungkan. Jadi saya punya kawan di BRIN ceritanya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dia di bagian yang suka bikin MOU dengan perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan. Saya hanya iseng aja waktu itu nge-WA ke dia, Kang, bisa nggak kerjasama dengan lembaga pendidikan saya pengen nggak ada kegiatan begini. Atau bisa Kang, nih saya kirim proposalnya contoh, ya sudah. Pas proposalnya dapat, saya pelajarin, kemudian saya bikin proposal baru, saya kirim ke dia, MOU, dan duitnya dari mereka semua, gitu. Nah, ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nah, ketika bicara tadi evaluasi dan supervisi yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif, dan ada perbedaan antara apa yang dinilai, hasil penilaian dengan faktanya, memang disinilah yang masih menjadi problematis. Kalau menurut saya, hal ini tidak akan pernah selesai kalau kita masih melihat kemajuan itu hanya sebatas di laporan. Kalau kita melihat kualitas itu pada aspek yang sifatnya tidak substansial. Dan itu terjadi ketika memang kepentingan-kepentingan dunia eksternal lebih kuat daripada dunia pendidikannya. Anda tidak akan bisa menolak ketika di SMA kepentingan gubernur itu tinggi. Di tingkat kabupaten kota, kepentingan SD, SMP, SMA, SD, SMP, atau TK, SD, SMP itu adanya di wali kota dan bupatinya masing-masing. Penempatan orang dan pemilihan orang itu untuk menduduki jabatan tertentu itu dilihat tidak hanya kompetensinya juga, ada juga sisi lainnya. Dan harus diakui, walaupun merit system sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, selalu akan muncul cara-cara lain untuk bisa memenuhi tidak selalu merit system. Salah satunya, semua orang silakan ikutan jalurnya, tapi nanti pada penempatannya tergantung dari siapa yang menentukan pengaruhnya. Nah, itu juga jadi problem tersendiri sebenarnya. Nah, jadi saya mungkin mengatakan ini pada Anda semua, paling tidak kalau Anda ada di lembaga pendidikan, kemudian hari ini Anda menjadi bagian dari proses evaluasi dan supervisi itu, harapan saya satu, mindset Anda tentang supervisi, mindset Anda tentang evaluasi, itu jangan sampai mengikuti
cara kebiasaan lama yang ada pada di sekitar kita. Paling tidak ulah tapi lah lulusan Magister UIN, tapi cara berpikirnya sarua we jeung bentuk kuliah gitu maksudnya. Kan mengerikan, Bu. Ya, mengerikan. Kalau buat saya sih mengerikan. Jadi Anda hanya sebatas kumaha carana beres kuliah menang ijazah, tapi bagaimana implikasi dari ijazah ataupun perkuliahan ini membentuk karakter dari seorang manajer ataupun juga dari seorang guru ataupun kepala sekolah ataupun siapapun itu di antara Anda tidak berdampak pada peningkatan cara berpikir. Kemudian bagaimana melihat sesuatu itu dengan cara-cara yang sifatnya ilmiah gitu. Bukan hanya sebatas mengeluh karena tidak ada solusi yang bisa ditawarkan. Saya melihat materi di bagian kelompok ini perlu eh, apa ya, perlu mendapatkan apresiasi agar lebih digali kembali problem-problemnya. Prinsipnya, jika kita tidak bisa mengubah dunia, paling tidak rubah dululah diri sendiri. Jadi kalau dulu orang sangat ingin mengubah dunia, pada akhirnya dia jadi kepentok sendiri. Jangankan mengubah dunia, mengubah diri sendiri aja susah gitu. Ya. Artinya, lakukan dulu yang terdekat yang bisa kita lakukan. Kalau yang sudah kita lakukan adalah dengan mengubah diri sendiri atau merubah diri sendiri, maka tahap berikutnya adalah siapa yang ada di sekitar kita yang bisa diubah. Ketika Bapak Ibu punya kesempatan menjadi orang yang punya kekuasaan, maka pakailah kekuasaan itu untuk menjadi bagian dari cara Anda menyalurkan ide-ide positif, cara-cara berpikir positif, dan justru tidak memberikan sejarah baru yang hanya mengulang kejadian-kejadian lama yang sebetulnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa secara legal menduduki posisi tertentu secara jabatan. Makanya saya mengingatkan dari sekarang, jadikan ini menjadi proses pembentukan karakteristik diri Anda, tidak hanya sebatas pada mengulang kembali apa yang sudah terjadi dan Anda hanya mengangguk saja dan ikuti alur yang ada. Itu problematik sekali. Dan saya yakin kegiatan perkuliahan kita tidak akan ada manfaatnya kalau bacaan Anda tentang artikel-artikel yang sudah dibaca itu tidak dijadikan bagian dari cara Anda menyelesaikan secara saintifik persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan. Saya punya keyakinan tantangan di masa depan akan lebih berat, akan lebih sulit, tapi seberat dan sesulit apapun masalahnya, selama kita mau belajar, selama kita mau melihat pengalaman orang lain, selama kita mau mendengar bagaimana cara-cara baru menyelesaikan masalah, saya pikir tidak ada masalah yang berat ataupun masalah yang sulit. Asal mau belajar, hadapi masalahnya, dan selalu lakukan cara-cara positif dan saintifik untuk bisa menunjukkan karakter bahwa Anda memang lulusan dari program studi yang secara normatif, secara empirik Anda mengalaminya gitu. Karena saya khawatir juga ada orang yang ujuk-ujuk MPD gitu, tapi tidak mengalami prosesnya. Akibatnya apa? Akibatnya yang akan menjadi dampak salah satunya lembaga sendiri. Oh gininya lulusan UIN teh. Nah gitu. Ning gitu. Kan jadi tegenah kadengena teh. Oke, saya pikir Bu Heni sudah 14.35. Masih ada waktu? Kalau sesuai jadwal sampai jam 3, Bapak. Jam 3 ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing dulu nih dari semua yang sudah tersampaikan tadi. Mau mungkin apa ya, best practice Anda gitu atau bagaimana gitu. Apa yang sudah terjadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lucy dengan Bu Linda ya. Oke. Saya mau tanya dulu nih. Ini kelompok 5 ya, Bu Heni ya? Betul, Pak, kelompok 5. Berarti masih ada 7 kelompok lagi yang belum tampil. Betul. Waduh, banyak teneh nih. Kalau boleh mah nanti di pertemuan minggu depan 2 kelompok aja lah, ya. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Ya, maksudnya biar nanti saya juga kan baru 1 orang nih yang mengajukan. Saya belum cek di
di list daftar Bu Heni tadi tentang apa yang sudah mengajukan judul untuk UAS, tapi saya lihat tadi ada beberapa orang. Nah, nanti saya akan berikan catatan untuk semuanya. Dan kalau sudah diberikan catatan, nanti silakan segera submitkan untuk Anda lakukan proses editing, review juga, supaya nanti bisa terbit pada waktunya. Saya tidak menuntut untuk terbit dulu sekarang-sekarang. Boleh jadi tahun depan terbitnya atau di Desember, contohnya nggak masalah. Yang penting mungkin sebagai bukti bahwa Anda memang melakukan proses yang benar, LOA ada. Walaupun saya juga tahu ada biong-biong penyedia LOA. Misalnya tahu persis, ada. Yang mungkin bahasanya ada cina dosen lagi mau apalin nyaho-nyaho poho contohnya. Ada juga yang begitu. Saya bagi bahasanya mah ukurannya bukan LOA aja, tapi kejujuran Anda untuk bisa mengakui iya atau tidak melakukan proses yang kita minta. Ya, oke. Saya lihat di sini Bu Heni di UAS. Saya mungkin minta dibantu juga nih Bu Heni, siapa yang sudah menghubungkan, siapa yang tidak, karena ini jumlahnya juga baru sedikit kayaknya, tidak banyak. Paling Oke, tidak baik Kak. apa sistemnya juga dicek dulu, dibantu Bu Heni dicek untuk bisa dipastikan lah ya, gitu. Ini yang sudah ada LOA nanti dimasukin aja ke sini nih, yang lain juga sama. Ada LOA masukin ke sini, nanti tinggal japri saya, nanti Anda tahu kasih tahu. Ini seperti yang sudah ada LOA Bu Siti Nur Aisyah ya. Ini dari Unpas ya. Kemarin juga ada yang juga kasih tahu ke saya nih, WA juga ke saya. Terus juga ini ada Pak Adi, Bu Deis, Pak Engkus, Bu Heni, Bu Ius, Bu Linda, Bu Lucy, Najma, Bu Rizka Rimaf, Sahida, Sinta. Ini berapa nih berarti? Ada berapa sih? Kalau untuk publishnya Bapak berarti nunggu nanti ada catatan dari Bapak dulu atau misalkan Sebetulnya boleh bebas lah, bebas. disubmit juga boleh langsung. Boleh langsung, boleh langsung. Kalau Oh. sudah yakin ya, udah pengalaman apa sih langsung. Tapi kalau misalkan Anda ragu Pak, saya ingin dibaca dulu, saya kasih. Kalau saya baca kan minimal ada dua yang saya lakukan. Satu, saya cek similarity dulu. Yang kedua, saya berikan catatan substansi gitu. Tapi kalau misalkan pada saya emang nggak bisa lah, kamu yang pengurusnya nggak hafal pasti publish, nyamangga gitu. Yang penting satu, ketika Anda mengut apa sebutnya ya. Ini yang mungkin saya harus ingatkan pada Anda, kalau Anda menulis artikel ilmiah, kemudian mencantumkan nama orang lain, kalau tanpa sepengetahuan orang itu Anda salah. Jadi harus sepengetahuan orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus izin ke orangnya. Contoh, ada jurnal yang mengharuskan Anda mencantumkan nama orang dengan afiliasi luar negeri, contohnya. Itu yang saya lakukan kan. Itu sebenarnya yang harus dilakukan apa? Anda izin dulu ke orangnya. Lalu kalau misalkan orang itu punya syaratnya contoh, saya mau lihat dong artikelnya biar saya baca dulu, nanti saya review contohnya. It's okay, nggak masalah. Karena saya pernah mengalami kejadian di mana ada mahasiswa saya yang menuliskan nama orang, ya, karena pengen masuk ke Sinta 3 waktu itu, ternyata orang itu tidak dikonfirmasi dulu. Apa yang terjadi? Dia langsung menghubungi jurnalnya, WA ke saya, nge-email juga, wah capek jadi nanti. Itu gara-gara tidak konfirmasi, Pak. Nah, kalau Anda kan karena ini tugasnya tugas UAS, buat saya keberadaan Anda menulis artikel itu ada dalam kontrol saya. Jadi dari mulai judul, dari mulai apa ya, masalah dari perkuliahan ini semuanya kan saya yang setting gitu. Makanya ada peran yang saya lakukan untuk itu. Termasuk mungkin ketika bicara artikel sebelum submit. Makanya saya minta kalau ada yang sudah ada di dalam Google Drive, mungkin saya akan coba dikerja hiji-hiji Bu Heni kasih tahu. Nanti saya tuliskan catatannya di situ. Nanti silakan untuk dilakukan proses yang direvisi. Gitu. Intinya revisi itu adalah untuk memperbaiki naskah kita. Jangan pernah berpikir revisi itu adalah mempersulit autor, bukan. Gitu. Dan saya berharap ada nilai manfaat, tidak hanya persoalan Anda publish, tapi experience-nya itu loh, ya.
experience nulis, cari artikel, cari bahan, menyusun, dan mudah-mudahan ada manfaat juga untuk di mata kuliah lain. Saya mah berharap itu aja lah. Ya, oke. Silakan, masih ada waktu 18 menit lagi. Yang mau sharing silakan. Enggak? Bapak izin Ya, untuk menambahkan author lain masih boleh kan Pak ya? oh silakan, silakan. Yang penting dia autornya ketiga, keempat, dan lain-lain lah. Ya, contoh Siap Anda Bapak. pengen, kalau misalkan berbayar, ada dosen yang mau ikutan gitu, ya dia ikut bayar kan lumayan tuh, dibayarin sama dia. Maksudnya gitu bukan, Pak Adi? Betul Bapak. Ah iya, sok. Untuk Ah, sintanya Pak, bebas ya? bebas, bebas, bebas. Kenapa saya bebaskan? Biar Anda belajarnya dari mata kuliah ini, prakteknya mungkin di mata kuliah lain. Yang dosennya pengen Sinta 2 gitu ya. Kalau saya mah nggak terlalu sih sekarang mah. Saya bisa bisa nulis sendiri masalahnya kalau Sinta 2 mah. Ya. Seur Bapak Ya mah. Allah, tabarakallah. Jadi kalau saya mah, Masalahnya cerita Bapak nggak ada yang ngalahin ya Pak. gitulah. Jadi kalau saya gini, kalau saya Sinta 2 mah saya mending nulis sendiri, Pak. Mending nulis sendiri. Nama sendiri, apa-apa sendiri gitu ya. Tapi buatan sendiri, bukan dengan mahasiswa. Kalau dengan mahasiswa mah mahasiswa latihan nulis. Kayak mah gitu prinsipnya. Mahasiswa latihan nulis, latihan publish, biar dia ada eh, apa ya, ada perasaan bahwa pengalaman ini yang membawa saya jadi pengen terus nulis, pengen terus riset gitu. Saya mah tidak peduli mau saya jadi penulis keberapa kalau dengan mahasiswa, tapi mahasiswa harus nomor satu, gitu. Mahasiswa harus nomor satu. Biar ada, kalau nggak dipaksa nggak bakal juga nulis kan. Kamu mau disingsionan ke UAS makan, jadi mau nulis. Terus sama disingsionan, tahu jadi loba loba kasihan. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau Izin Pak. discuss, bangga atau mau ngobrol apa terserah lah. Yang Izin Pak, izin berkaitan Pak. dengan ini. Ya. Yang pertama Pak, terima kasih yang di Epistemic yang saya pribadi sudah publish dan nulis tunggal Pak. Ya. Dan itu surprise buat saya. Kalau Bu Rizka Rima dengan penulis dari Turki kan luar biasa. Terima kasih banyak. Walaupun kita harus revisi 2 kali Pak ya. Yang kedua Pak, terkait tugas UAS, sejujurnya saya memang secara bertahap sedang meneliti untuk 2 tugas yang berbeda. Dan kebetulan sekolahnya memang ada 2 sekolah untuk yang Sinta 2 studi kebijakan itu di sekolah saya sendiri dan juga yang evaluasi juga di sekolah saya. Jadi saya pertama fokuskan dulu yang 2 sekolah ini. Karena memang agak pasti panjang begitu. Tapi insya Allah nanti karena memang kualitatif ya, mau tidak mau kita harus terjun ke lapangan dan juga mewawancara beberapa informan gitu untuk menguatkan outline dari penelitian saya. Kemudian yang ketiga Pak, ini bertanya saja. Sebenarnya ini hanya teknis Pak. Kan kita juga lumayan banyak menulis di semester 1 Pak, ya lumayan gitu. Saya coba masukkan ke Google Scholar, termasuk juga yang book chapter. Cuman kan kalau book chapter kita nggak punya linknya yang memang bisa ngelink langsung ke buku itu, ke CP Budi Mulyanya ya. Kalau beberapa buku-buku mungkin kan langsung ngeklik dan di sana berbayar begitu. Tadinya kita juga sudah mencoba untuk memasukkan 2 book chapter itu, tapi memang tanpa link ke kalau ISBN sih memang sudah aktif Pak ya, sudah ada semuanya juga. Cuman link otomatis dari Google Scholar-nya aja Pak. Itu. Terima kasih Pak. Ya, sejauh yang terakhir ini, memang problemnya dari penerbit untuk memasukkan ke Google Scholar itu nggak gampang Pak, itu persoalannya. Jadi kan idealnya yang memasukkan ke dalam Google Scholar itu si penerbitnya, biar nanti pas ngeling itu langsung itu. Tapi ketika saya tanya ke si Bu Mecinya itu, Pak katanya untuk memasukkan ke Google Scholar, approve dari pihak Google-nya itu bukan kendali kita, itu masalahnya kata dia. Jadi tergantung si Google-nya sendiri. Apalagi ini bahasanya buku gitu. Nah, solusinya, kalau buat saya solusinya adalah mending lakukan input secara manual, Pak. Input secara manual, sudah belum dilakukan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah berarti aman lah. Yang penting nanti bisa diklik bahwa itu memang ada bukunya, gitu, Pak. Saya juga melakukan hal yang sama, tapi kalau untuk sekarang kayaknya tergantung yang ada di dalam ini aja deh, di dalam Google Scholar ketika yang ada sudah ada itu baru yang kita masukin. Itu Pak Pindi ya.
Siapa? Untuk Terima buku kasih, Pak. buku chapter ya. Saya Iya, terus Pak. terang aja termasuk yang juga rada bukan ngambek lah ya, rada strength juga ke penerbit. Ini kenapa katanya udah terbit tapi kok nggak ada di Google Scholar? Padahal data itu Pak, kalau kepentingan saya ya, kepentingannya adalah ketika ada di Google Scholar itu bisa ditarik ke Sinta. Kalau bisa ditarik ke Sinta, bisa ditarik ke Sister. Itu masalahnya. Nah, ketika tidak ada di Google, mau apa yang ditarik kan gitu, susah datanya. Gitu Pak Pindi ya. Oke, saya Iya, bisa Pak. Terima bisa kasih, Pak. memaklumi, bisa memahami juga. Tapi ya itulah keadaannya gitu Pak. Ya. Ya, alhamdulillah Pak, lumayan Pak, kelihatan serius kuliahnya Pak kalau ada karya di Scholar Pak. Oh ya benar benar benar. Ya minimal nyingsieunan kepala sekolah tuh. Orang teh kuliah teh bener tah, orang aya karyana gitu. Jadi eh, apa? Bicaranya bukan hanya teoritis, tapi ada empirisnya juga lah. Kalau bagusnya sih Anda bikin email afiliasi Win ya, yang student itu, biar nanti pada saat Anda bikin apa Google Scholar, nanti verified-nya itu verified Win SGD. Gitu. Oh, itu ada yang ini Pak, tapi kan yang student Pak. Bisa Oh iya, dipakai. kemudian Jadi gini bikin akun caranya. Orchid juga Pak. Jadi caranya gini. Oh, apalagi ada Orchid. Caranya gini. Anda masuk ke akun Gmail apa? Akun email Anda pada saat pertama kali Anda melakukan pembuatan Google Scholar itu. Nanti di bagian profil Anda edit yang alamat emailnya dengan email yang UIN. Nanti otomatis langsung verified. Iya Pak. Kalau yang belum pernah, coba dulu deh. Sebab gini, biasanya Google Scholar bikinnya di alamat email mana gitu ya. Terus Anda punya akun email kampus. Nah, bukannya di akun pertama kali pada waktu buka Google Scholar itu. Nanti di si alamat emailnya nanti dimasukkan pada saat merevisi atau mengedit metadata yang ada di dalam profil gitu. Jadi Pak lebih baik menggunakan akun yang Win Pak. Iyalah, nanti Oh verified iya, win lah, lihat siap ketahuan. siap. Itu naikkan juga buat win juga Pak. Oh iya Pak. Itu. Nanti kalau misalkan Anda sudah beres kuliahnya, ya Anda boleh ganti sama institusi tempat Anda ngajar contohnya. Bisa. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain ini? Dari yang tadi off kamera terus, gimana nih? Biasanya lagi di kafe apa di mana itu? Atau lagi dalam perjalanan gitu ya? Oke, minggu depan berarti bagian kelompok 6 ya. Itu ada siapa nih? Bentar. Sebentar. Offline Pak. Offline lah, insya Allah offline. Biasanya offline juga kan Bu Heni, dosen lain? Kalau tanggalnya tidak merah, offline, Pak. Oh iya. Oke. Siap. Kan kita ada Jadi, tanggal tidak merah teh berarti minggu depan ya. betul, betul, Pak. Minggu depan teh minggu ketiga. Nah, minggu depannya mah kan itu teh naon teh? Idul Adha. Ya. Betul. Hari Idul Adha itu tanggal 27, 28. Itu hari apa? Kamis Jumat ya? Kamis, Pak. Rabu Kamis. Rabu Kamis ya? Dina Mohon. ibad dina Islam oge tasrek teh teu menang puasa, namanya ibadah apanya kuliah oge kudu kuliah gitu maksudnya kan. Ya banyak gitu tuh. Kata sok aya nu pakai dalil gitu. Pak, cenah tolabul ini wajib ya? Ya, wajib ya. Kalau puasa sunat mah kan nggak boleh ya. Kalau tasrek ya. Enggak, nggak hanya puasa sunat, yang wajib aja nggak boleh. Ya berarti libur Pak sama teman yang dalil supaya yang libur lah ya. Makanya saya kenapa minta kuliah hari ini karena saya tahu ke depan bakal banyak libur yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Tuh. Mungkin ini juga bisa jadi inilah apa bahan. Tapi kalau buat minggu depan insya Allah kita tetap buka. Mudah-mudahan sehat semuanya lah ya. Itu. Nah, yang belum mengirimkan artikel untuk UAS, tolong dikirimkan saja, karena saya akan lakukan pendeteksian dini. Lalu untuk book chapter, mungkin Bu Heni, nanti saya komunikasi dengan Bu Heni. Untuk pengiriman di linknya sudah selesai semua belum? Saya belum cek ini. Kalau sudah saya cek nanti, kalau ada yang belum, nanti saya kasih tahu. Kalau di Google Drive, Henny cek udah semua, Pak. Ya, oke.
Tapi untuk kelengkapannya nggak dimasukin ke Google Docs semua ya? Belum Pak, jadi kan katanya kalau misal book chapter itu kan nunggu Bapak review dulu Oh gitu. iya. Jadi nanti kalau misalnya udah ada reviewan Bapak, nanti tinggal ini lengkapi, tinggal Ah, pindahin iya. file gitu. Oke, siap. Ya Pak. Dalam 2-3 hari inilah ini juga sudah lewat sebetulnya dari target yang kemarin. Harusnya April kemarin itu ya, sekarang udah Mei lagi. Tapi nggak apa-apa lah, sambil berjalan aja mudah-mudahan bisa tuntas gitu. Ya, Oke. oke. Berarti minggu depan kelompok 6 sama 7 ya Pak? Ya, 6 dan 7. Sip. Siapa berarti? Eh, Kelompoknya Ibu Dita, Bu Rani, sama Pak Geri juga tak? Bu oke. Geri sama Bu Nazba. 7, 8 ya? 6, 7. 6, 7 Pak. 6, 7, nanti 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 4 kali pertemuan. Kita kan sekarang pertemuan ke-10 ya, bisa lupa nih. Hitungannya pertemuan ke-10, kemudian berarti ada pertemuan 6 kali lagi. Kalau dipotong UAS 1 berarti 5 kali lagi Bu Heni. Gitu. Nah, Betul makanya Pak. untuk tugas-tugas dituntaskan saja dari sekarang, yang belum selesai, yang belum tuntas. Dan kalau ada kendala, lebih baik Anda ngobrol daripada diam. Tuh, ya. Misalnya ada kendala tuh pengiriman artikelnya atau masalahnya di mana gitu. Termasuk beberapa yang saya dampingi yang Sinta 2 itu yang kelas ya, kelas E itu ya ada yang di reject gitu ya, ada yang saya buatkan outline-nya lagi, itu biasa lah, biasa. Yang penting mah mau sabar aja. Ya, biasanya orang Indonesia tuh boga penyakitnya loba gitu. Satu, hayang buru-buru terbit. Kedua, buru-buru hayang dieksekusi tidak ada melalui proses revisi. Katilu, cenamun bisa mah hayang gratis gitu. Nu kaopat sok maksa itu teh. Maksa. Ada kebiasaan itu sudah diketahui oleh para pengelola jurnal, makanya suka diantep. Nah, makanya kalau Anda nge-WA ke pengelola jurnal, ada yang Aina nge-WA dibalasnya 2 hari yang akan datang, ya wajar lah. Dan dia juga banyak urusan gitu ya. Nah, tinggal prinsipnya satu, gimana caranya Anda berkomunikasi dengan dia dan dia peduli pada Anda. Nah, itu aja persoalannya. Kalau Anda bisa melakukan itu, wah selesai itu. Selesai. Kalau saya suka begini kalau dengan pengelola jurnal. Saya, contoh saya Mulyawan, saya sudah submit artikel dengan ID sekian. Saya siap mengikuti arahan dari para pengelola jurnal, baik dari sisi APC dan juga dari revisi. Tiada. Kita sudah menyatakan dari awal. Mohon untuk menginformasikan jika ada hal yang perlu saya lakukan. Enak itu. Dan kita selalu responsif ketika ada keinginan untuk memperbaiki. Ya. Oke deh, Bu Heni tolong ditulis yang hadir dan tidak hadirnya. Biasa dalam setiap pertemuannya ada record itu Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk menghadapi tugas-tugas yang tidak akan lebih mudah, pasti akan lebih susah. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.